Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan Pak, saya Fatimah Timur Solihah. Oh iya. Dari mahasiswa dari UT jurusan agribisnis. Oh iya. Mungkin ada yang bisa kita bantu. Ini badhe tanya-tanya tentang budidaya lebah trigona. Iya. Sebelumnya mau tanya nopo identitasnya dulu. Ini Pak Miftahul Munir niku pendidikan terakhir nopo niku? Saya satu tahun ya. Tidak ada hubungannya. Jadi ini sebagai pekerjaan samping ngoten nggih, Pak? Ya, kerjaan terpendam. Hobiku bisnisku. Jadi hobi tapi bisnis. Saniki yuswane pinten, Pak? Saya Iya. masih 52. Di rumah niki berapa keluarga, anggota keluarga? Kita ada 4. Iya, sama ada anak. 4 orang. Peternak sejak 2020. Peternak sejak 2010. 2010. Kalau memulai untuk iseng-isengnya udah dari lama. Dalam sebelumnya dari iseng dari coba-coba. 20 koloni ini kok namun yang levisep apa namanya? Jenis Itama. Itama. Ya. Itama itu kalau di sini nggak ada, karena di sini tidak ada ikan, karena habitatnya itu di hutan, jadi di pohon-pohon besar itu ya ada, tapi nanti harus ada di hutan yang di Jawa ini ada, tapi di lokasi-lokasi tertentu. Tapi kalau di Raja kan masih banyak hutan besar. Nah ya itu saya dapatnya di satunya 20 kotak itu, 6 koloni itu yang jenis besar. Kalau total semua koloni ini ada berapa, Pak? Saya pernah punya koloni itu di awal-awal dulu sampai sekitar 3.000. Wah. Tapi yang banyak koloni lokal ya sini. Waktu itu saya belum punya yang besar ini. Kemudian kalau hari ini karena ya tadi sempat ada kendala, pernah terjadi kendala itu, nah itu sempat ya kami jual juga karena banyak permintaan bibit. Itu saya juga sempat ya kayak tergiur juga lah untuk buat seharnya bibit saya manfaatkan untuk produksi madu, karena tergiur dengan harga jual bibit yang mahal, akhirnya sempat saya jual. Sehingga untuk hari ini total semuanya sekitar kurang lebih 100. Tapi yang banyak lah bisa yang lokal. Kalau dari vegetasi ini kok panjenengan asal dari Pak? Ini dulu sebenarnya sumber makanan ini kan semua jenis tumbuhan itu bisa. Ada tumbuhan produksi seperti kopi, kates, pepaya itu, coklat, pokoknya tumbuhan-tumbuhan produksi itu semuanya itu sumber makanan. Dari jenis tanaman hias, semua jenis bunga itu juga sumber makanan. Kemudian tanaman sayur-sayuran, ya semuanya jenis sayuran itu juga. Pohon-pohon produksi besar seperti pohon mahoni, ini semuanya itu sebenarnya sumber makanan, karena sumber makanan mereka ini kan ada di polennya, ada getahnya, jadi ada tanaman hutan, tanaman sayuran, ada tanaman hias, bunga-bunga itu, tanaman produksi kopi, semuanya itu buah-buahan, semua itu semuanya jenis. Sehingga sebenarnya kita tidak beli pun sebenarnya sudah tersedia di sekitar kita. Nah ini kalau kita budidayakan seperti ini, kalau hanya mengandalkan dari alam, akhirnya mereka itu kan radius terbang jauh. Kalau jauh ini perjalanan berangkat pulang ini kan serangga ini kan banyak pengganggunya gitu, baik itu di tanah, di dinding maupun di alam liar ini kan banyak pengganggunya gitu. Kalau di alam liar jenis burung-burung itu, laba-laba. Kalau di dinding mental ya cecak, teket, ya semut dan itu sebagainya. Itu kan mengganggu. Kalau yang ada di dalam sini pun juga kadang ada seperti kayak serangga, ulat, orang biasa makan kepek gitu loh. Nah itu kalau radius terbangnya jauh, ini kan kemungkinan ini dimangsa oleh predator lain ini kan besar. Artinya kita harus
menyediakan vegetasi atau sumber makanan yang dekat gitu untuk memutus itu tadi rantai memperkecil kemungkinan lebah kita dimangsa oleh predator. Sehingga kita tanam, kalau kita cari bunga-bungaan vegetasi ya yang bunganya itu kalau bisa yang berbunga terus, seperti salah satunya contohnya ini. Kalau ini namanya bunga pengantin ya. Ini kan berbunga terus ini berbunga terus itu berbunga terus. Terus bunga-bunga yang saya tanam itu semuanya yang saya tanam ya harus bunga yang menghasilkan serbuk, karena itu sebagai sumber makanan. Cuma karena ini kapasitas saya itu kecil, saya lahannya juga lahan terbatas. Kebetulan dulu di sini sebenarnya di sebelah tanah perkebunan ya. Jadi tanah yang sekarang itu memang sudah digusur. Dulu kan coklat itu. Jadi hutan coklat. Jadi lebah saya itu cari makannya ke sana, di sana. Jadi di alam sekitar ini sudah sangat. Tapi kalau andekan saya itu punya lahan khusus luas, itu saya dulu pernah punya cita seperti itu, membuat semacam peternakan lokasi lebah yang di situ akan saya tanam jenis macam-macam buah-buahan ya ini buahnya nanti juga untuk produksi, terus nanti kita juga produksi untuk yang ketiga untuk sebenarnya itu sudah pernah saya setting sama teman-teman untuk edukasi, yang keempat juga untuk rekreasi gitu. Saya sudah pernah mau beli lahan di depan itu dulu itu miliknya orang Udoyo juga itu di Tentara siapa mau tak saya nego beli, ternyata keduluan ya tukang tanah di sini ya dibeli. Itu sudah saya rencana gitu, nanti tak setting ada di situ ada tempat rumah khusus, ada kafenya untuk jual produknya, di pinggirnya nanti kita tata. Jadi kalau untuk edukasi ya kita nanti kan buatkan apa namanya itu ya kasih pun ada mengenal tentang lebah macamnya lebah dan sebagainya. Tapi itu cita-cita yang belum sempat terwujud. Karena itu butuh, hanya sebenarnya butuh lahan saja. Kalau sudah ada lahan sebenarnya yang lain sudah ngikut aja. Berarti kalau nopo kados predator yang di rumah ini cecak nih Pak? Ya, kalau cecak itu biasanya dia akan masuk. Artinya dia makanya cara menanggungnya kalau cecak sebenarnya penempatan apa namanya ini koloni kalau bisa itu kan tidak dibuat dinding. Kalau bisa itu sebenarnya kan ditata, dibuatkan apa namanya diatur yang bagus gitu kan. Nah kita biasanya kan hanya memanfaatkan lokasi yang ada gitu. Nah bisa diantisipasi semuanya. Kalau di sini sistem panennya disedot nopo diperas Pak? Kalau yang jenis besar, jenis utama, saya harus pakai alat itu. Ya. Saya punya ada pakai disedot. Kalau yang jenis levisep yang kecil itu kalau disedot waktunya bukan waktu lama itu harus diperas. Nanti hasilnya pun memang agak beda. Kalau yang diperas itu sebenarnya kalau akan lebih kental ya. Terus karena kandungannya ini sebenarnya kalau ini yang diperas ini. Nah, ini sehingga kan ini masih agak campur dengan bipolen dan propolis. Tapi justru dengan 3 macam produk dari lebah yang campur jadi satu, ini akan menjadikan kualitas madu pelancong itu jauh lebih tinggi dari madu yang lain daripada yang bening. Karena kalau yang bening disedot itu kan hanya madunya saja, hanya kandungan madu, walaupun kandungan madu sebenarnya sudah banyak mengandung berbagai macam zat dan sebagainya. Tapi kalau yang ini yang masih ada campuran propolis, kita sudah tahu lah kalau propolis manfaatnya sudah luar biasa. Bipolen itu juga itu sumber pengobatan, sumber pemulihan, penyembuhan, terus energi dan lain sebagainya. Ini manfaatnya banyak sekali, nanti yang bisa lihat sendirilah dari berbagai sumber manfaat madu secara umum itu apa.
Dan madu kancing memang salah satu madu jenis multiflora yang khasiatnya itu empat kali lipat dibanding madu yang lain gitu. Sehingga harganya kan paling mahal. Kalau yang madu-madu lain harganya separuh. Yang saya sediakan ini kan tidak hanya madu kancing, ada madu mellifera, ada multiflora, ada madu kancing, ada madu cerana, itu ada macam-macam jenis madu yang saya produksi sendiri. Kebetulan madu kancing yang lain saya ngambil dari kerjasama dari kelompok yang sekarang masih ada, walaupun kelompoknya sudah tidak seintensif dulu karena dulu banyak, terus bagian sudah kolap karena tinggal beberapa yang masih bertahan. Ini justru hari ini jadi jadi pionir lah, teman saya yang jadi jujukan lah dari kalau mau ada edukasi, mau nyari madu yang asli dari sumbernya. Ini bahkan saya gerai madu yang ada di Blitar itu semuanya sudah pernah ke sini. Mereka itu juga jual madu kancing tapi tidak dari hasil Anda, dia belinya jauh. Tapi kadang itu kan orang tanya ini diproduksi di mana, bagaimana apa bisa maka biasanya mengarahkannya disuruh ke sini. Ada madu Udoyo apa yang namanya saya lupa, itu juga pernah ke sini. Madu Blitar, madu Alifa, Pak Fauzan itu kan Udoyo, namanya hampir sama. Terus di Lini, terus di sini gerai madu di Tlogo ini itu Pak Rudi apa itu rumahnya dulu pernah kesini waktu saya masih peternak saya masih banyak dulu ya, sering kesini untuk ya mereka sekedar foto-foto untuk keperluan untuk membantu penjualan madu mereka. Tapi saya nggak masalah karena saya juga terbantu dengan dipromosikan begitu loh. Walaupun yang promosi mereka yang gitu, akhirnya mereka mau nggak mau akhirnya nunjukkan ke sini begitu. Mau saya penataran sana, akhirnya bulan ke sini gitu. Ya, dari situlah pelanggan saya itu sebenarnya yang bantu mereka itu. Ketok tular. Iya, ketok tular itu. Harganya sama ya Pak antara nopo yang singkat di Polen? Oh, sama. Karena memang orang kan ada yang suka yang kental biasanya lebih masam gitu. Kalau yang agak bening tuh manisnya hijau. Jadi kalau masalah warna itu memang kita sudah tahu lah di dalam nas Al-Qur'annya kan madu itu untuk obat yang warnanya bermacam-macam. Warna itu disesuaikan dengan kadang jenis lebahnya, tapi yang paling pokok jenis habitat dan sumber makanannya gitu. Kalau semakin sedikit jenis makanannya itu biasanya madunya lebih encer, lebih cair. Tapi kalau nanti sumber makanan itu lebih macam-macam, multiflora istilahnya, itu dia madunya lebih pekat, rasanya juga lebih kuat, tapi kadang lebih kurang enak gitu. Tapi rasanya kan khasiatnya ini plus. Nah, ciri khas madu kancing itu kan masam, pasti ada masamnya. Ya sedikit itu tentang pengetahuan. Kalau madu yang asli murni dan asli itu setiap madu pasti nanti ada kandungan dari bipolen dan propolis itu masih ada, walaupun toh itu disedot. Itu nanti akan naik di atas seperti ini. Lama kelamaan ini akan kelihatan gini. Ini ke atas, itu. Tapi kalau endapan itu di sini, nah itu berarti itu madu yang dicampur dengan bahan lain. Rahasia.